Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tugas 1.3 A.5.2 Ruang kolaborasi modul 1.3. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi ruang kolaborasi modul 1.3. Adapun anggota kami, yang pertama Ibu Nopi Susilawati, yang kedua Ibu Yeni Puspadewi, yang ketiga Bapak Riki Ofnalto, yang keempat Ibu Erpina Indrawati, yang kelima Ibu Berta Ulimunte. Dalam hal ini kami akan menyampaikan serta memberi paparan atas hasil diskusi dari kelompok 3. Mari kita saksikan bersama-sama. Baiklah, dalam hal ini kami akan menyampaikan visi masing-masing anggota kelompok 3. Yang pertama, visi dari Pak Riki, mewujudkan pribadi guru kreatif serta berkepribadian kepada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, dari Ibu Nopi, mewujudkan guru murid merdeka yang menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, Ibu Berta, menjadi pribadi guru yang menyenangkan, tangguh, responsif, inspiratif, dan kreatif. Yang keempat, dari Ibu Erpina, mewujudkan murid yang berakhlak, berkarakter, berbudaya, dan cerdas serta bahagia. Yang keempat, dari Ibu Yeni, menjadi guru yang menyenangkan bagi murid. Menjadi seorang guru merupakan sebuah tugas yang mulia. Namun, sebagai seorang guru, tentulah harus merancang visi agar kedepannya apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan terhadap murid dapat terwujud. Dalam hal ini, kelompok kami akan menampilkan visi yang berupa mewujudkan pribadi yang menyenangkan, tangguh, responsif, inspiratif, kreatif, dan kolaboratif, serta berakhlak mulia sesuai profil pelajar Pancasila. Adapun pernyataan prakarsa perubahan dari kelompok kami berdasarkan visi yang kami paparkan, yaitu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kreativitas murid. Karena dengan mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, guru dapat merancang pembelajaran yang menarik minat belajar anak, sehingga anak dapat memiliki kreativitas untuk menjadi murid yang berprestasi. Sebelum menentukan arah tujuan, kami kelompok 3 mempersiapkan rancangan atap, yang mana A itu adalah awal atau asal murid berkemampuan untuk memiliki pengetahuan dan berwawasan global dalam dunia pendidikan. Kemudian T adalah tantangan. Pertama, kurangnya akses internet atau wifi di sekolah. Yang kedua, kurangnya minat anak belajar. Ketiga, adanya pengaruh eksternal dan internal. Keempat adalah A, aksi nyata. Membuat pojok baca, membuat modul pembelajaran yang inovatif, dan melakukan asesmen diagnostik. B, pembelajaran. Pembiasaan melakukan praktik baik, yaitu 5S. Kedua, pembelajaran berbasis proyek atau proyek P5. Adapun tahapan bakja yang kami buat berdasarkan hasil kelompok kami. Yang pertama, pertanyaan utama atau define. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah pendidikan kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya 1 atau 2 saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis.
Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas atas prakarsa perubahan yang dibuat. Pertanyaan, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat pribadi yang menyenangkan, tangguh, responsif, inspiratif, kreatif, dan kolaboratif? Adapun daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, menjadi guru yang perhatian dan komunikatif kepada murid. Merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang guru. Menjadi guru yang ramah, berakhlak mulia merupakan satu hal yang harus dipraktikkan kepada siswa. Karena guru adalah memberikan contoh yang baik sehingga adanya contoh yang baik tersebut dapat membentuk karakter anak sehingga anak dapat memiliki akhlak yang mulia. Kemudian menjadi contoh atau teladan bagi murid. Guru adalah seorang teladan, sebuah perumpamaan yang dapat dicontoh oleh murid. Guru adalah orang yang paling sempurna di hadapan murid. Sehingganya sebagai seorang guru, kita harus menjadi teladan yang baik, memberikan contoh yang baik, dan budi pekerti yang baik. Berikutnya, menjadi guru yang humoris, memiliki sikap yang dinamis. Yang kelima, menguasai materi, karena dalam hal ini terkait mengenai tugas kita selaku seorang guru, harus betul-betul menguasai materi yang kita ajarkan dengan cara meningkatkan kompetensi kita selaku seorang guru, misalnya seperti mengikuti kegiatan diklat, sehingga kekuasaan materi kita akan menjadi bertambah. Kemudian memiliki teknik mengajar yang bervariasi, adil, dan bijaksana dalam memperlakukan murid. Dalam hal ini, sebagai seorang guru, kita tidak terlepas dari rancangan pembelajaran yang akan kita buat. Kita harus merancang pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif, serta berpihak pada murid. Sehingga dalam hal ini kita dapat menggunakan metode dan model belajar yang sesuai dengan kebutuhan murid. Sehingganya kita dapat menghantarkan murid sesuai dengan kodratnya masing-masing. A. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei, bagaimana melibatkan berbagai pihak. Pertanyaan, apa pengalaman dan aktivitas menyenangkan yang dialami oleh murid? Kedua, situasi apa yang dapat dilihat dalam pembelajaran yang menyenangkan? Tiga, apa manfaat dari pembelajaran yang menyenangkan? Daftar tindakan penyelidikan. 1. Meminta murid untuk menceritakan atau menuliskan pengalaman belajar yang menyenangkan. 2. Meminta murid untuk menuliskan, menceritakan keterampilan yang dapat dari pembelajaran yang menyenangkan. G. Gali mimpi, dreams. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang bumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama. Pertanyaan, apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi bila mana terwujud menjadi guru menyenangkan bagi sebagian murid? 2.
proses pembelajaran seperti apa yang mengaktifkan kreativitas murid sekaligus menyenangkan. Daftar tindakan penyelidikan. 1. Menguasai materi, menerapkan berbagai strategi belajar agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Dalam hal ini, tugas guru adalah merancang pembelajaran dengan rancangan yang menarik, efektif, inovatif, serta kreatif dan berpihak kepada murid, dan menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan murid. Melakukan refleksi, mendokumentasikan kegiatan pembelajaran sebagai pedoman untuk penyempurnaan rancangan pembelajaran selanjutnya. Guru melakukan pendekatan dengan murid untuk lebih paham karakter murid, karena dengan adanya pendekatan sebagai seorang guru, kita dapat memahami apa yang dibutuhkan oleh murid. J. Jabarkan rencana desain. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil, sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani, terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif. Pertanyaan, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan menjadi pribadi inovatif, mandiri, dan kolaboratif? Kedua, apa langkah-langkah untuk menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan dan menumbuhkan kreativitas murid? Daftar tindakan penyelidikan, tingkatan kesadaran diri, self-awareness, dengan melakukan introspeksi, menentukan prioritas, mengembangkan empati, berkomitmen pada pertumbuhan pribadi dengan disiplin, membuat daftar pembelajaran yang menyenangkan dari hasil survei, menyiapkan sumber media pembelajaran yang menarik. A. Atur eksekusi, deliver. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang, unsur terlibat, termasuk mengelola konflik risiko, memonitor, mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas. Pertanyaan, siapa yang mengarahkan dan memantau saya dalam mewujudkan menjadi guru bagi murid? Bagaimana agar perwujudan menjadi guru menyenangkan, inovatif, kolaboratif, mandiri bagi murid bisa terlaksana dengan baik? Yang mengarahkan daftar tindakan penyelidikan, yang mengarahkan dan memantau adalah kepala sekolah dan rekan sejawat. Mengajak rekan sejawat untuk berkontribusi dalam kegiatan, menyusun program pembelajaran yang menyenangkan, melakukan refleksi di akhir pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, menciptakan pembelajaran yang menarik, kreatif, dan inovatif, memahami karakter murid dan membimbingnya, mengembangkan rencana tindak lanjut. Kesimpulan, untuk mewujudkan visi, tentunya ada aset yang dimiliki, di antaranya pertama, guru dan tenaga pendidik sebagai pelaksana utama, fasilitator, menyusun dan melaksanakan kegiatan. 2. Kepala sekolah sebagai manajerial, motivator, supervisor, dan fasilitator. 3. Murid sebagai subjek dalam pengembangan potensi dan sasaran utama dalam program pencapaian visi. 4. Sarana dan prasarana meliputi ruang kelas, jaringan internet, laptop, dan sebagainya. Dalam hal ini, izinkanlah kami dari kelompok 3 akan menyampaikan sedikit pantun penutup. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari hati yang paling dalam, kami tutup presentasi dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.